Ya, timnas Jepang memang berkualitas, tapi kekalahan 6-0 itu tidak sangat wajar. Apalagi sampai 0 shoot sama sekali. Faktanya kita membutuhkan evaluasi perbaikan pasca kekalahan telak melawan Jepang. Ketika di era Sintayong, kita mampu melawan, bermain cantik 1-2, bahkan beberapa kali menciptakan peluang. Maka seharusnya saat ini, dengan dipenuhi pemain Eropa, seharusnya bisa lebih baik lagi. Seperti kita tahu skuad Garuda dihajar Jepang dengan skor besar 6-0. Ini kekalahan timnas yang terbesar di era kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang paling memalukannya lagi, skuad Garuda tidak dikasih pegang bola sama sekali. Bahkan seusai laga oleh Romani begitu frustasi. Timnas Indonesia sebenarnya telah mengalami perkembangan pesat, seolah kembali diingatkan bahwa jalan menuju Piala Dunia penuh tantangan, dan level Piala Dunia benar-benar sangat tinggi. Jelas jika permainan kita seperti melawan Jepang, timnas Indonesia tidak bisa bersaing di Piala Dunia. Jangankan di Piala Dunia, mungkin di ronde keempat kita akan dihajar habis oleh tim-tim Timur Tengah. Ya, bukan membandingkan di era STY atau Kluivert. Kita bicara fakta saja di sini. Jika ada yang salah dengan kata-kata admin, silahkan koreksi. Bahwa faktanya saat di era Sintayong, meski kita kalah 4-0, tapi kita bisa melakukan perlawanan. Peluang demi peluang hampir menjadi gol. Tapi sekarang pada melawan Jepang kemarin, memang kita sedang away, tapi Jepang juga menggunakan lapis kedua mereka. Jangan sampai di ronde keempat kita dibantai lagi. Ya, di sisi lain mungkin ini juga menjadi pengalaman Emil Audero di dunia sepak bola, di mana dirinya baru pertama kali dibobol 6-0 secara bertubi-tubi. Mau sebatan apapun kipernya, tetap saja jika para pemain kita tidak bisa menguasai bola, maka sang kiperlah akan habis dibobol lawan. Apalagi kita akan bermain di ronde keempat, di mana akan melawan tim-tim Timur Tengah. Salah satunya adalah timnas Qatar. Patrick Kluivert juga harus hati-hati saat bertemu tim satu ini, karena tim ini sangat banyak dramanya. Di balik kekalahan melawan Jepang, kini kembali muncul isu soal memperkuat tim jelang ronde keempat, siap didatangkan untuk mewujudkan mimpi Indonesia ke Piala Dunia. Ada beberapa nama yang diprediksi bisa meningkatkan kualitas timnas secara signifikan. Di antaranya adalah Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, Tristan Gooijer, dan Jairo Riedewald. Keempat pemain ini sudah dihubungkan dengan PSSI jauh-jauh hari dan dianggap memiliki potensi untuk mengatasi kelemahan timnas, terutama di lini belakang, tengah hingga di lini depan. Meski kita punya pemain berkualitas, namun sejatinya kita juga harus memiliki pelatih yang memiliki 1000 taktik. Jika bakal persaingan di ronde 4 nanti, Kluivert harus belajar dari kekalahan kontra Jepang untuk evaluasi dan fokus ke putaran keempat. It gave me a really good feeling, a positive feeling, a boost as well. And I really believe in ourselves, because without belief, it's better to go. Putaran keempat sendiri diikuti oleh 6 tim, yaitu tim-tim yang menempati peringkat 3 dan 4 dari 3 grup A, B, dan C. Nanti ke-6 tim ini dibagi menjadi 2 grup, masing-masing berisi 3 tim. FIFA dan AFC sendiri belum resmi menunjuk di mana ronde keempat bakal digelar. Namun berita yang beredar, AFC bakal menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah ronde keempat. Tentu semoga saja berita itu tidak benar, karena itu sama saja tidak adil jika ronde keempat tidak dilakukan di tempat netral. Di sisi lain, AFC juga belum melakukan drawing untuk ronde keempat. Kita lihat Indonesia akan berada di grup mana, dan siapa saja lawannya. Ya, admin sih semoga Indonesia tidak satu grup dengan Qatar, karena tim satu ini benar-benar penuh dengan drama dan kontroversinya. Saat ini Indonesia berada di pot 3 bersama Oman. Indonesia sendiri kemungkinan akan bertemu antara Arab Saudi atau Qatar di dalam satu grup. Tapi nanti akan diundi, dan kita lihat siapa lawan kita. Yang jelas ini tidak akan mudah. Pada akhirnya kekalahan telak 6-0 timnas Indonesia dari Jepang menjadi pengingat keras bahwa jalan menuju Piala Dunia penuh tantangan dengan level kompetisi yang sangat tinggi.
Di sisi lain, meski timnas Indonesia dikepung oleh negara-negara teluk yang kaya raya dan terkenal dengan juragan minyak dan gasnya, tapi Indonesia tidak akan takut sama sekali, kecuali sama Jepang. Meski satu grup dengan Qatar sekalipun, skuad Garuda tidak akan mundur sama sekali. Pasukan Indonesia di dalamnya dihuni pemain berkualitas. Admin percaya Kluivert sengaja kalah dan dibobol oleh Jepang. Alasan itu karena Kluivert akan mengeluarkan semua taktiknya di ronde keempat nanti. Maaf ya buat teman-teman admin barusan bercanda. Ya tapi di ronde keempat nanti, admin yakin Indonesia akan sangat mengerikan. Kenapa bisa begitu? Karena saat di ronde keempat nanti, semua pemain inti bakal diturunkan. Kekalahan 6-0 melawan Jepang tak luput dari absennya beberapa pilar penting, seperti Calvin Verdong, Rizky Ridho, Ragnar Orotmagun juga absen kemarin. Kekalahan besar lawan Jepang kita lupakan sejenak. Yang penting Indonesia sudah lolos ke ronde keempat. Di ronde keempat nanti, Kluivert harus mengupayakan bagaimana caranya Indonesia bisa langsung ke Piala Dunia. Asuhan Kluivert harus mengunci posisi juara grup. Tidak boleh berada di posisi runner-up atau posisi 2. Tak ada alasan apapun Kluivert dan Alex Pastur harus juara grup di ronde keempat. Ya, di balik itu kita ulas tentang laga Indonesia versus Jepang kemarin. Di laga ini semua orang tahu dan sesuai prediksi, timnas Indonesia masih susah payah ketika menghadapi raja terakhir, yakni Jepang dalam lanjutan babak ronde ketiga. Permainan matang dan pressing tinggi dari anak asuh Haji Moriyasu benar-benar membuat Indonesia tak berkutik. Hal itu dibuktikan dengan tak adanya peluang yang diciptakan oleh anak asuhan Patrick Kluivert sepanjang 90 menit di lapangan. Jepang benar-benar memberikan pelajaran berharga untuk skuad Garuda. Bagaimana kerasnya bermain di pentas dunia. Padahal yang dilawan Indonesia adalah lapis kedua timnas Jepang. Tentu ini pembelajaran bagi Kluivert untuk fokus di putaran keempat. Bagaimana caranya jangan sampai babak belur seperti ini. Saat ditangani Sintayong saja Indonesia kalah 4-0. Namun pada saat itu skuad Garuda mampu menciptakan beberapa peluang. Namun ketika di bawah nahkoda Kluivert, permainan Indonesia makin hancur, bahkan tak ada peluang sama sekali. Sepanjang 90 menit di lapangan, pressing tinggi, dan aksi-aksi individu yang ditunjukkan Kubo dan kawan-kawan benar-benar membuat para pemain Indonesia frustasi di lapangan. Bahkan sepanjang 90 menit pasukan Patrick Kluivert tak mampu melesatkan satupun tembakan on target maupun off target. Kluivert dan Alex Pastur seperti mati kutu saat menghadapi kecerdasan Hajime Moriyasu. Bahkan lihat saja, kiper Jepang sampai santai-santai seperti itu. Ini menandakan tak ada tekanan sama sekali terhadap penjaga gawang timnas Jepang. Bayangkan saja 0 shoot ke gawang Jepang. Tentu ini pembelajaran berharga bagi Kluivert dan Alex sebagai nahkoda timnas saat ini. Di sisi lain, kekalahan atas Jepang sendiri membuat Patrick Kluivert harus segera mengevaluasi demi bisa bersaing di babak ronde keempat nanti. Karena kita bisa melihat kekurangan timnas ketika dihadapkan dengan tim-tim dengan permainan cepat macam Jepang. Sebelum masuk ronde keempat, sepertinya Erick Thohir harus mencari sosok penyerang yang setara dengan Ole Romani. Seperti kita tahu, penyelesaian akhir menjadi kendala bagi lini serang Garuda. Ya, sebagai bahan evaluasi, mungkin yang perlu dibenahi selain finishing adalah meminimalisir kesalahan sendiri. Terlepas Jepang memang berkualitas, tapi secara umum kita pun juga terlalu banyak melakukan individual error. Dan sungguh disayangkan Kevin Dix harus mengalami cedera dan meninggalkan lapangan lebih cepat. Tentu kehilangan beberapa pilar, membuat taktik yang diterapkan tak berjalan mulus. Sehingga timnas mau tak mau harus kembali menelan pil pahit di laga pamungkas babak ronde ketiga ini.